Bunda minta maaf banyak waktu gitu kan. Ayah sama Bunda yang sering masih banyak kekurangan gitu kan. Masih sering waktunya dihabiskan untuk bekerja, tapi Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mams. Kembali lagi bersama saya Ariandani di acara podcast Tutur Mama. Dan pada kesempatan kali ini kita jalan-jalan nih, nggak ke Jogja terus. Kita ke kota sebelahnya Jogja. Kurang lebih perjalanan dari Jogja ke sini tuh 1,5 jaman ya, kalau lancar. Dan kita berada di kota Purworejo, kotanya Mama Juli waktu itu kalau yang sempat ngikutin podcastnya. Dan kali ini, seperti biasa tidak sendirian, sudah ada di samping saya Bunda Esti. Gimana Bunda kabarnya? alhamdulillah baik. Kayaknya sumringah banget deh hari ini. Baik ya, alhamdulillah. Baik. Kesibukannya apa aja nih kalau boleh tahu Bunda? Kesibukannya apa ya? Selama bulan Ramadan ini atau bagaimana? Keseharian dan terkhusus kalau misalnya bulan Ramadan ada yang ekstra, kegiatan ekstra lagi boleh disampaikan. Oh ya, kebetulan untuk hari-hari ini saya lagi banyak sibuk training, jadi mempersiapkan untuk tenaga apa yang Bunda Esti itu. Jadi kan untuk training memang kita kan pusatnya di Purworejo nih, jadi banyak untuk anak-anak yang baru itu kita training di sini. Jadi kan apalagi ini sudah mulai apa ya, customer itu sudah mulai apa ya kembali seperti kemarin kan kalau waktu pandemi sempat agak menurun gitu. Nah itu udah ada mulai balik lagi ya. Alhamdulillah. Berkah ya Ramadan ya. Oke. Sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Bunda, kita kenalan dulu nih Bunda Esti ke sahabat Tutur Mama. Silakan Bunda Esti. Hai, perkenalkan nama saya Esti. Biasa orang familiar dengan sebutan Bunda Esti gitu. Saya asli Purworejo ya. Saya ibu 2 anak ya. Kebetulan kegiatan hari-hari saya itu ya apa ya, banyak karena saya kebetulan bergerak di usaha, ada jasa baby spa, kemudian kita juga ada usaha kuliner gitu ya. Itu aja sih. Basic saya seorang fisioterapis. Oke. Cocok nih di ngobrol-ngobrol di Tutur Mama. Ya kelihatan loh Bunda kalau udah punya 2 anak. Apa nih tipsnya biar tetap terjaga awet muda, energik seperti ini nih Bunda? Enggak juga sih, juga mungkin karena saya itu kecil ya, kecil, cenderung nggak kelihatan kalau udah hampir 40 nih. Tuh kan, nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Jadi karena saya kesehariannya ketemu customer anak-anak. Jadi kan gitu. Jadi kita kalau ke anak-anak itu kan harus happy, dituntut selalu happy, harus ceria. Jadi saya orangnya memang agak heboh gitu. Jadi kalau anak-anak itu kan apalagi anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Atau anak-anak yang masa perkembangan apa ya, golden age itu kan dia ada perkembangan sedikit aja. Misalnya dia bisa melakukan sesuatu, bisa apa ya, kalau kita kan ke motorik ya, sudah bisa tummy time gitu. Tummy time gitu kan. Wow, namanya reward itu kan nggak boleh apa tuh telat. Kita dalam memberikan reward itu harus spontan gitu loh. Jadi wah, saya orangnya kan memang gitu. Oke. Jadi salah satu caranya itu adalah atau rahasianya Bunda Esti karena sering berinteraksi dengan anak-anak buah hati kayak gitu ya. Saya itu juga olahraga sih. Saya senang olahraga. Jadi apa nih Bun? saya kalau nggak berenang, bersepeda atau senam. Tapi yang sering itu saya berenang. Jadi pagi itu setelah anak-anak kan biasanya jam 6 udah berangkat sekolah. Saya jam 6 itu start gitu. 1,5 jam pasti menyempatkan. Wah, Masya Allah sekali. Tuh dia hobinya berenang ya, tapi badannya kecil. Iya, makanya. Keren. Nah Bun, aku jadi penasaran juga nih. Tadi kan di awal disebutkan kalau Bunda Esti juga selain sebagai ibu 2 anak, juga menjadi mompreneur ya. Fokusnya di jasa dan juga kuliner. Sekarang udah melambah ke kuliner gitu. Apa sih yang bikin melatar belakangin Bunda Esti untuk apa ya? Maksudnya kita kan perempuan-perempuan lebih
banyak kan fokus nih ke keluarga, ke anak, tapi Bunda Esti beda. Bunda Esti berani untuk melebarkan sayapnya menjadi mompreneur. Iya, apa ya? Iya, karena pertama jelas dream ya, kita punya impian gitu kan. Jadi saya itu memulai usaha itu semenjak sebelum berkeluarga. Nah, setelah berkeluarga ada yang support terbesar saya adalah suami. Jadi di belakang suami yang mendukung saya. Jadi ya karena ada partner yang sama-sama satu visi. Jadi kita ya setelah di Bunda Esti ini terus kita kok ada melirik ke peluang ke lainnya gitu kan. Namanya sudah usaha, kita pengen mencoba hal yang baru. Biasanya kan pengen tantangan yang baru ya. Itu jadi masih banyak yang kita perjuangkan gitu kan, masih banyak yang diperjuangkan ya. Makanya ya kita gimana caranya, apalagi ini kan kemarin sempat pandemi nih, ya itu membuat kita lebih apa ya, harus setidaknya kita harus menjaga apa ya, semangat energi kita gitu kan, buat gimana caranya kita itu tetap bisa bertahan gitu. Udah bisa bertahan tuh. Putar otak banget ya. Ya. Tapi dari sekian banyak usaha nih Bun, kenapa milih baby spa? Karena pertama saya basicnya fisioterapi. Kemudian waktu itu awal mula saya buka baby spa itu kan waktu anak saya hamil anak pertama. Belum hamil tuh waktu itu kan, terus apa ya, kok saya melihat tuh kadang pasien yang ke saya itu anak-anak yang sudah apa ya, development delay itu datang usia 2 tahun tapi belum bisa duduk misalnya, terlambat gitu, tumbuh kembangnya ya. Padahal setelah saya analisa loh, ini sebenarnya keterlambatannya bisa kena cuma pola asuh, karena kadang orang tua overprotective misalnya nih. Jadi anak kan jadi cenderung kurang leluasa, kurang stimulus ya. Iya, makanya kenapa sih nggak kita lebih ke preventif. Jadi anak itu datang bukan keadaan yang sudah terlambat, tapi kita bisa mencegah nih dari kecil. Padahal dari kecil usia 2 bulan gitu, kita sudah bisa untuk mengatasi atau mencegah gitu loh anak, biar nggak ada terjadi development delay atau keterlambatan. Tapi biasanya yang banyak ditemuin tuh keterlambatan dalam tumbuh kembang apa aja sih Bun? Misalnya apa ya yang sering ditemuin gitu, orang itu kan biasanya jalan, kemampuan jalan, atau dia melihat kemampuan anak biasa ya. Sebenarnya kan kita nggak bisa menyamakan pertumbuhan anak satu dengan yang lainnya, nggak boleh. Tapi mereka cenderung, anaknya dia kok udah bisa tengkurap sih, kok anak saya belum. Nah seperti itu. Biasanya kalau yang di Bunda Esti ada yang sering ditemuin seperti itu. Tapi selain itu juga banyak kasus seperti anak-anak berkebutuhan khusus atau gangguan seperti cerebral palsy, kerusakan otak, iya kan. Nah itu kita bisa menangani itu. Itu tadi bisa ditangani dan juga bisa dilakukan tindakan preventif ya Bun? Iya. Seperti apa ya kira-kira kalau misalnya preventif untuk menghindari hal-hal kayak gitu? Nah kita kan bisa lihat nih dari gerakan-gerakan, bayi itu kan lahir dibekali gerakan refleks ya. Kita bisa melihat ada gerakan refleks itu yang harusnya sudah hilang gitu kan di usia-usia tertentu. Tapi kenapa kok masih? Nah kita sebagai orang tua kita mengedukasi bagaimana caranya biar itu tuh ya kita sebagai orang tua harus waspada gitu loh. Tugas kita mengedukasi, terus memberikan mungkin stimulasi-stimulasi untuk mencegah lebih keadaan yang lebih berat gitu loh. Berarti bisa dilakukan secara sedini mungkin ya? Iya, sedini mungkin. Sebaiknya sedini mungkin. Semakin sedini mungkin kita melakukan pencegahan ya, kita melakukan terapi itu bisa lebih cepat gitu loh. Ya tergantung dari bagaimana berat atau ringannya kasusnya sih. Kalau misalnya kita sebagai orang tua nih mau melakukan preventif, itu kan artinya melakukan stimulus ya. Itu apa aja sih yang bisa orang tua lakukan ketika anak itu masih kecil? Masih kecil dari lahir ya. Jadi kalau di Bunda Esti itu kan bisa melakukan treatment tuh dari 0 bulan. Dari 0 bulan artinya biasanya setelah pupak pusar itu bisa kita melakukan baby massage. Kita ada baby gym. Baby gymnya kita itu baby ada gymnya loh. Iya, ada baby gym. Jadi yang membedakan kita dengan baby spa lain karena kita memang
basicnya tenaga kita adalah fisioterapi. Jadi memang kita ya memang lebih expert di fungsi dan alat gerak tubuh manusia. Jadi kita bisa menstimulasi misalnya gimana usia berapa sih anak bisa duduk. Nah, kita persiapan nih dari usia 2 bulan tuh apa yang disiapin. Ya, tentunya perkembangan dari gimana nih angkat kepalanya, gimana rollingnya. Nah, itu melalui step-step seperti itu. Oke. Itu bisa ya kalau dilakukan orang tua dilakukan orang tua mandiri gitu loh. Tanpa harus melakukan kunjungan ke terapi, fisioterapi kayak gitu. Bisa ya, Bun ya? Bisa sih. Kita biasanya mengedukasi gimana sih sebaiknya di rumah gitu kan untuk biar ya mendukung tumbuh kembangnya gitu loh, selain dibawa ke tempat kita. Akan tetapi kan itu juga perlu pengawasan gitu. Oh iya benar ya, biar nggak sembarangan kan ya. Iya, makanya kita ya paling nggak kita mengedukasi apa yang bisa dilakukan di rumah, akan tetapi tidak beresiko. Artinya gerakan-gerakan yang tidak menimbulkan cedera misalnya yang tentunya kalau kita kan lebih untuk ada gerakan stimulasi itu kan memang ada standarnya begitu. Artinya yang bisa dilakukan secara aman di rumah. Biasanya kita edukasi. Oke, berarti benar-benar insya Allah terpercayalah kalau misalnya nih buah hati ada gangguan tumbuh kembang gitu, dipercayakan oleh Bunda Esti Spa, insya Allah udah terstandar ya. Tapi selain di Purworejo udah ada di mana aja nih, Bun? Iya, kebetulan kita di Purworejo itu sempat dulu di Kebumen kita juga ada, kemudian di Jogja, kita ada di Surabaya, Pekanbaru, dan yang terakhir ini Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Oke, di Kalimantan juga ya. Alhamdulillah. Nah, dari spa akhirnya dari anak-anak nih kan basicnya fisioterapi, beralih ke kuliner. Ini seru banget nih. Kok bisa? Nggak beralih sih. Nggak beralih sebenarnya. Ya kemarin karena selain itu kan saya hobinya masak nih. Oh iya. Terus suami gitu. Idaman banget lah. Karena kita tuh udah karena udah di bisnis, udah kita bikin franchise gitu. Suami yang ngomporin sebenarnya. Udah kamu bikin apa lo, yang masakan apa atau usaha apa gitu. Buat bikin yang seputar kuliner, pengen punya usaha retail kuliner gitu kan. Kamu kan bisa masak, ayo bikin apa gitu. Terus saya mikir apa gitu. Terus yang belum ada di Purworejo deh gitu kan. Apa pizza ya? Kebetulan kita suka keju kan. Kita suka keju, pizza, pecinta pizza semua gitu kan. Yaudah bikin pizza aja di Purworejo. Kebetulan kan untuk kita ke Italian pizza gitu kan. Yang suka yang tipis, yang crunch. Jadi kita memang cari yang belum ada di Purworejo gitu. Jadi itu ya latar belakangnya ya. Berarti udah berjalan, apa sih nih nama kafenya nih, diperkenalkan dulu nih Bunda, punya Bunda Esti nih. Ya, kita untuk yang kuliner ini kita ada Oyoyo Pizza and Platter ya. Kita jadi di sini selain western atau pizza, kita juga ada platter. Kemudian kita di lantai 3 ada coffee shop, Kepikiran Kamu. Jadi apa namanya? Kepikiran Kamu, biar kepikiran terus. Dari mana sih itu namanya, lucu banget, ada oye terus kopinya Kepikiran Kamu. Iya. Inspirasinya dari mana nih Bunda? Iya, sebenarnya oye itu singkatan sih. Oh iya. Oh, yang punya Esti. Iya, orang yang punya Esti gitu. Jadi waktu kita mau buka tuh kita memang enggak orang banyak buka aja. Siapa sih yang punya? Yang punya Esti gitu. Oke. Nah, kadang gini ya Bun, orang melihat kita itu dari luar, kayak Bunda Esti ini. Mungkin saya melihat Bunda Esti, wah Bunda Esti itu keren banget ya. Udah jadi bunda, 2 anak. Tadi sempat rewel juga ya, si kecil. Iya. Kenapa tadi Bunda? Iya, jadi kan ini puasa kan, ya itu memang sudah, ya alhamdulillah, anak saya itu yang kecil gitu kan, kelas 1 udah 3 tahun inilah, dia puasa itu dari pagi sampai dari 3 tahun. Sampai maghrib itu nggak putus memang. Berarti kan kalau kelas 1 SD itu kurang lebih 7 tahun. Iya. Berarti di 4 tahun? Iya, udah tahun ketiga ini dia full. 4 tahun ya kan berarti? Iya. Puasa fullnya? Iya, mau ketiga ini. Oh iya, alhamdulillah. Berarti ya kurang lebih
5 tahun, 6 tahun, 5 tahun ya udah mulai belajar puasa full. Iya tadi sempet sih mau ke sini tuh mutah dulu, mau mutah itu dari di jalan gitu kali. Ya udah mengkondisikan dulu. Gimana caranya nanti ayahnya saya kebetulan kan suami saya masih sebagai ASN ya. Saya telepon untuk dampingin karena kan kita jarang maksudnya untuk pengasuhan itu ke pengasuh gitu loh. Jadi sendiri. Iya kalau nggak saya harus ada suami gitu. Kalau nggak ya udah ikut kerja. Gitu. Jadi tadi suami saya yang gantikan nemenin dia karena harus paling nggak ada orang tua yang dampingin gitu. Oke. Nah, iya kan kita balik lagi ya tadi ya. Mungkin orang melihat kita itu dari luar. Misalnya mungkin saya melihat Bunda S ini keren banget ya, udah bunda, jadi seorang ibu, jadi seorang istri, terus juga berwirausaha juga kayak gitu kan. Orang lihat ini sukses banget sih seperti itu. Tapi pada kenyataannya pasti ada onak dan durinya kan Bunda. Oh iya. Ada hal-hal nggak enaknya juga kan. Iya banyak lah pasti. Nah itu ada nggak momen yang itu benar-benar bikin Bunda apa ya istilahnya terpuruk. Tapi justru di momen itulah Bunda banyak belajar. Iya, jadi ada ya pasti setiap proses ya namanya kita kan usaha itu kan berproses terus ya berproses pasti ada mau naik mau dapat sesuatu gitu kan itu pasti melewati dulu nih entah itu apa itu tapi kadang tuh begini di saat kita mau ngeluh nih sering sekali saya itu ketika saya mau ngeluh aduh misalnya pas kan nggak mesti ya apalagi kondisi pandemi aduh kok nggak ini ya nggak ada customer nih belum ada customer baru mau ngeluh gitu terus tiba-tiba nggak lama gitu kayak ada yang ngasih semangat gitu loh tiba-tiba ada yang telepon atau mau reservasi nih sekian gitu wow katanya jadi saya kadang kayak gitu tuh jadi mau ngeluh tuh rasanya malu gitu loh saya nggak boleh mengeluh nih ada sih satu titik ketika pengen kadang aku nggak mau sampai udahlah saya nggak mau ngerjain semua nggak mau ya sih ya nggak mau mikirin kalau perempuan kalau udah capek gitu. banget maunya rebahan kayaknya udahlah kayaknya sudahlah gitu loh tapi itu suami gitu saling menguatkan. Berarti support system paling kuat itu suami ya? Iya, selama ini ya paling ini suami yang saling menguatkan. Pasti harus tolak, nggak boleh itu kita ngeluh nggak boleh keluarkan energi, jangan ngeluarin energi yang negatif itu. Jadi kita nggak boleh. Berarti beliau sosok pendengar dan pemberi saran yang baik. Iya, ya mungkin bisnis juga ya. Kalau kita ngeluh kan nggak suka ya. Kalau kita ngeluh kan rasanya tuh kok kamu kayak gitu, nggak boleh gitu. Tapi kan ada saatnya gitu, kita berada di suatu titik tuh merasa kok gini ya gitu loh. Padahal kita udah effortnya udah banyak banget, tinggi banget juga kan pasti. Ya kalau saat ini sih kita memang harus menjaga semangat tuh butuh. Kadang kalau saya sih kadang kasih ke diri sendiri itu reward entah itu kecil ya meminimalkan reward untuk kita kan perlu nih kadang entah itu apa membeli sesuatu apa gitu yang nggak usah mahal-mahal deh kalau saya atau pingin pas jenuh gitu saya alihkan ke olahraga misalnya atau ke kegiatan apa yang memang bisa itu kan sebenarnya nggak berlangsung lama sebenarnya kalau masalah kita pernah sih terpuruk tapi ya pasti pernah ya kita merasa kok kita gini sih kok kita kalau ngelihat orang lain kan enak kok itu apa sih yang bikin seorang Bunda Esti benar-benar terpuruk banget apa ya ya mungkin waktu apa ya susah ya mau diungkapkan tuh. Oke, I see. Iya, jadi adalah di satu titik di mana kita itu merasa kok kayaknya kita itu sudah berbuat banyak yang kita perbuat tapi kok dan positif ya gitu loh kok kayaknya masih kayak gini ya gitu loh.
Tapi ya itulah, kita berusaha untuk menjaga energi untuk biar kita tuh tetap semangat gitu. Gitu. Kalau misalnya kita tanya nih, 3 orang yang paling bikin Bunda Esti selalu semangat itu siapa aja? Pertama jelas anak, ya yang kedua orang tua. Saya masih punya ibu kadang. Alhamdulillah. Ya dari suami juga tinggal ibu gitu. Jadi kita tuh gimana ya? Kadang kan kita kita belum banyak yang kita berikan gitu loh. Apalagi anak kita kan pengen ya punya quality time gitu loh buat anak. Anak sering dari anak pertama itu anak pertama saya itu dia ngerasain gimana cara waktu saya awal memulai usaha ya. Saya sambil nih waktu itu kan kita belum garap secara profesional, jadi tenaga saya masih terjun langsung full time ya dari pagi sampai sore itu. Anak saya kalau pas nggak ada yang ngasih gitu, dia ikut kerja sama saya gitu. Wira-wiri kemana-mana ya. Dia itu pernah bantuin saya gitu. Dia sampai tahu SOP-nya. Jadi bantuin kalau ngambil minyak nih apa gitu, yang anak yang besar itu tahu gitu. Jadi habis ini bundanya mau ngambil minyak, dia ngambilin minyak dulu, terus ngambil naruh yang itu ke tempat yang kontak. Jadi yang anak pertama itu yang itu, jadi kita ya nggak mau kan, maksudnya anak itu pengen kita punya waktu banyak buat keluarga sih, istilahnya seperti itu. Berapa tahun sekarang yang pertama? Kelas 4. Kadang anak tuh suka gini, Bunda, aku tuh kok ini ya, aku kok lebih seneng kemarin ketika pernah ini ya, Bunda, ketika kita belum punya belum punya kepikiran kamu gitu. Jadi kita banyak waktu, dia pengen kita itu sering kumpul, sering, jadi nggak disambi-sambi mungkin ya istilahnya. Ya kita punya full time buat keluarga seperti itu. Ya kesini sih kita sudah mulai memperbaiki sudah meluangkan waktu buat anak. Jadi kalau saya itu pagi gitu anak kita ke sekolah, saya ngerjain pekerjaan yang sekiranya bisa saya kerjakan. Nanti jam pulang saya pasti dampingin anak-anak gitu sampai sore, nanti malam sudah dampingin mereka. Kalau dulu memang saat kita benar-benar sendiri semua itu ya semua anak ya pasti banyak waktu yang kita korbankan gitu. Ya. Anak dan baru 2 tadi, anak, orang tua, dan satu lagi ya itu anak dan orang tua ya. Iya. Deket ya hubungan. Gimana Bunda Esti itu kan sempat ada momen keras gitu ya ibaratnya ya. Anak butuh me time dengan Bunda, tapi di sisi lain Bunda ada cita-cita yang ingin dicapai gitu kan. Gimana Bunda memperbaiki itu? Ya kita kita memang menjelaskan ke anak-anak. Saya sering memberikan pengertian. Saya sama suami memberikan pengertian. Sabar ya, kita lagi berjuang. Ayah sama Bunda sedang berjuang. Nanti insya Allah setelah kita Bunda sama Ayah ini kan kakak pengen apa atau adik pengen apa, insya Allah Bunda sama Ayah bisa mewujudkan seperti itu. Jadi kita sabar dulu. Jadi ya itu kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jadi kalau saya kan namanya usaha pengennya ya autopilot ya, menyiapkan sistem bagaimana jadi kita bisa berusaha tapi kita nggak biar sistem yang bekerja gitu loh. Nah kita alhamdulillah sudah mulai ke arah situ. Jadi saya sudah nggak terlibat langsung, cuman hanya mengarahkan ke karyawan. Aku jadi terharu banget deh. Maksudnya ini menarik banget ya. Karena gini, banyak anak yang nggak tahu bahwa sebenarnya orang tuanya itu berjuang untuk mereka. Pasti orang tua juga nggak mau ya Bunda ya. Nanti pas anak dewasa dia merasakan yang kita alami kayak gitu ya kan.
Tetapi mereka lupa bagaimana caranya menjelaskan kepada anak kalau apa yang ayah bunda lakukan itu, mama papa lakukan itu buat kamu gitu. Jadi seolah-olah mereka berpikir aku di nomor 2-kan. Nah itu aku yang suka dari Bunda Esti, pelan-pelan, apalagi suami juga ya membantu untuk mengedukasi ke anak-anak gitu. Dan respon anak-anak setelah dijelaskan seperti itu gimana nih Bunda? Iya, ya waktu itu saya sempat ini, yang besar itu kan sempat ngomong seperti itu, terus yang kecil nyeletuk ini, Kak jangan gitu, kalau kita nggak ada oye-oye, nggak ada kepikiran kamu gitu kan, karena itu termasuk usaha yang baru aja kita rintis ya. Nanti kita nggak punya uang loh, gitu. Nanti kita nggak bisa beli ini loh, seperti itu ya. Dan alhamdulillah ya, masya Allah, anak saya itu termasuk anak yang nggak kayak puasa nih. Biasanya kan kalau mau buka nih, pengennya kan dari pagi. Kalau saya waktu kecil deh, pengennya tuh bukanya apa planning ya. Itu enggak. Jadi mau buka apa? Enggak lah, seadanya gitu loh. Saya sempat loh waktu pas tahun kemarin tuh, kebetulan kan pandemi udah nggak terlalu se-ekstrim 2020 ya. Alhamdulillah kita tuh reservasi penuh gitu kan, reservasi penuh. Sempat anak tuh kita punya ironis ya. Saya kan punya istilahnya rumah makan gitu. Sampai ini, anak-anak tuh saya puasa itu bukan, malah nggak sempet, maksudnya nggak sempet. Kalau bahasa Jawanya ke open. Jadi malah beli di luar gitu loh, beli di luar dan mereka seadanya dan nggak protes gitu loh. Iya. Salut banget. Sampai sekarang. Jadi kalau yang ya saya yaitu yang menguatkan kita selama suami itu. Jadi kalau kita jadi semangat gitu loh kalau ingat anak-anak itu. Karena benar-benar kalau zaman dulu saya kan waktu kecil pengen mau buka aja sudah banyak, bahkan kadang belum buka udah kita siapin kan, itu enggak, dia tahu banget gitu, kadang seadanya mau apa enggak lah, dan mereka nggak mempermasalahkan gitu. Ya enggak. Terus itu. Bunda waktu itu kondisi kayak gitu apa yang Bunda lakukan waktu pas nggak bisa ini yang nggak, kebetulan ayahnya yang apa ke anak-anak gitu kan, dampingin anak-anak gitu. Saya memang benar-benar mengkondisikan karena kan namanya resto nggak bisa nih kita telat sedikit. Oh iya benar. Namanya urusan perlu. Oh iya benar. Apalagi reservasi udah dari jam berapa kita harus siap. Pelayanan gitu kan ya. Kita memastikan tim dapur harus anak-anak dapur kan paling buka cuman minum. Iya kan, kadang nggak sempat, yang penting. Nah ini rahasia nih yang bukber. ya, jadi kita tuh benar-benar ya, yang penting tekanan darah aman deh. Iya. Tekanan darah aman. Jadi saya memastikan, jadi kan benar-benar, jadi kalau kita usaha itu memang harus ya fokus, terjun langsung, terlibat gitu loh. Nggak bisa kita duduk diam, uang datang tuh nggak mungkin. Iya. Oke nih Bunda. Bener gak sih kalau aku menyimpulkan seperti ini? Secara nggak langsung Bunda Esti pasti ada perasaan bersalah. Iya, pasti. Nah, beberapa kasus itu banyak sekali orang tua yang dia sulit untuk mengakui kalau dia itu melakukan kesalahan ke anak. Orang tua meminta anak untuk selalu mengerti kita. Mama tuh capek, mama itu sibuk ini itu semua tuh buat kamu bisa nggak? Jangan bandel gitu, kayak gitu-gitu kan kadang ya. Kalau Bunda Esti insya Allah enggak ya, alhamdulillah anak-anak yang pangerten kalau bahasa Jawa. Apa sih bahasa Indonesia pangerten Bun? Memahami ya? Memahami sekali anak-anak. Nah, Bunda Esti itu tipe orang tua yang berani mengakui kesalahan kepada anak, mau meminta maaf kepada anak, seperti itu enggak? Iya, kalau ketika kita kan banyak waktu kita yang sudah kita korbankan kan. Jadi di saat kita sudah kita segera ke anak itu memberikan pengertian dan kita pasti segera minta maaf. Kita memang kita membiasakan ya, setiap misalnya anak berbuat kesalahan kita harus minta maaf, mengakui gitu kan. Dan anak kan kadang susah gitu kan. Pokoknya harus minta maaf dulu gitu kan. Minta maaf. Kita pun sebagai orang tua harus minta maaf. Suami udah minta maaf karena kamu udah salah gitu kan. Ya kita berusaha untuk meminta maaf gitu ke anak. Itu ya itulah, ada harga yang harus dibayar dan waktu yang sudah saya anggap investasi ya.
apa yang sudah kita korbankan, apa yang waktu yang sudah kita lewati buat menjalankan usaha ini adalah kita anggap sebagai investasi, dan investasi itu suatu saat pasti akan berbuah manis gitu loh, akan terbayarkan. Entah itu kapan, sekuat apapun prosesnya, kita tetap harus bisa bertahan gitu dalam berbagai kondisi seperti itu. Masya Allah. Kalau Bunda Esti sendiri, apa sih harapan Bunda untuk anak-anak? Ya, harapan saya mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, dan suami diberikan umur yang panjang, biar bisa mewujudkan anak-anak, mendampingi anak-anak dalam masa dari tumbuh kembang hingga nanti dia dewasa gitu loh. Karena kan masih banyak yang harus dia perjuangkan. Mungkin mewujudkan saya bukan tipe orang yang memang anak-anak itu harus minta sesuatu harus gitu, enggak. Jadi memang saya biasakan kamu harus berjuang dulu mendapatkan sesuatu. Misalnya dia pingin makanan misalnya, atau ya kamu harus kerja dulu, bukan kerja dulu, misalnya berjuang dulu, nggak langsung dapat gitu. Misalnya kita mau ngasih reward nih, misalnya anak tes besok nilainya bagus, kalau bagus ya udah baru diberikan reward apa gitu. Anak-anak sudah terbiasa seperti itu sih. Kalau Bunda Esti tipe yang ini nggak? Apa kalau mau ngasih reward itu ngomong dulu ke anak, ayo kamu harus belajar dulu, nanti kalau nilai kamu dapat nilai 10 misal gitu, nanti mama belikan ini, mama belikan itu. Tipe yang kayak gitu, atau yang tiba-tiba Ma, aku dapat nilai 10 nih, kayak gitu. Oh iya, terus tiba-tiba langsung ini buat kakak gitu, atau gimana? Ya tergantung. Jadi kita pasti kasih challenge itu pasti ke anak, biar dia termotivasi, dan dia nggak bisa untuk mendapatkan sesuatu nggak tanpa perjuangan gitu loh. Sesuatu kamu harus berjuang dulu gitu loh. Suami juga gitu. Jadi, tapi kadang saya juga kalau situasional, kalau anak-anak tiba-tiba, oh bunda aku, keren ya, kita kan kasih reward ya, oke deh nanti dapat hadiah gitu. Kalau saya agak lebih ke anak lebih mudah memberikan sesuatu sih dibandingkan suami. Anak-anak gitu. Kadang biasanya papa ya. Iya, dia nggak mau sama ayah pasti nggak boleh gitu. Oh gitu. Iya. Tapi suami ada alasan sendiri nggak sih? Maksudnya kenapa tidak mau melakukan itu? Iya, biar dia menghargai uang gitu loh. Oh gitu. Menarik juga nih, ini pelajaran menghargai uang sedini mungkin. Iya. Karena antara Bunda Esti beda ya sama suami. Nah itu gimana itu mengkolaborasikannya? Ya selama itu hal positif kan, ya saya ngikut mana. Kalau bagi saya yang dilakukan suami adalah bagus buat anak, ya saya ngikut gitu loh. Begitu juga suami. Jadi ya sudah ya, kadang kalau berbeda pendapat tuh pasti kadang ada ya. Tapi kan ya sudahlah demi anak ya gitu. Tapi kadang kan kita anak itu kan nggak tega ya. Ibu ya apalagi. Ya gitu. Kalau saya sih lebih sering udahlah kadang pas kita yaudah daripada rewel gitu kan. Tapi sesekali sih. Jadi memang nggak boleh kita satu ngasih challenge seperti ini terus yang satu saya sebagai ibu kok malah ngasih sih, harusnya kan ini nggak boleh misalnya harus ini dulu kok langsung dikasih, itu kan ya kadang terjadi gitu loh. Oke. Bunda Esti nih, mumpung nih ya momennya gitu, ada nggak yang mau disampaikan ke anak-anak di sini mungkin? Buat anak saya ya? Apa ya, ngomongin anak-anak nih. Buat anak-anak Norin dan Danya, terima kasih selama ini sudah mengerti apa yang dilakukan ayah dan bunda. Ayah dan bunda janji ya, karena memang banyak dream kita ya yang sering kita kita obrolin gitu kan. Kita pengen mewujudkan apa impian, insya Allah selama anak-anak mau mengerti, semua itu akan terwujud. Dan mudah-mudahan anak-anak tetap mau ikut bisa nggak cepat sih Mbak? Nggak apa-apa, lanjut aja Bunda. Iya, jadi
Bunda terima kasih atas pengertian anak-anak Bunda ya, Norin dan Danya. Selama ini Bunda cukup kadang terharu gitu kan. Kakak sama adik itu sudah sangat mengerti Bunda gitu, dan Bunda minta maaf banyak waktu gitu kan. Ayah sama Bunda yang sering masih banyak kekurangan gitu kan, masih sering waktunya dihabiskan untuk bekerja, tapi percayalah semua ini kan buat mewujudkan impian kita buat masa depan kakak sama adik. Aku jadi nanti ini. Oke. Tapi nih Bunda Esti, ya. Kalau misalnya ada yang bertanya kayak gini ke Bunda, ada nggak sih penyesalan gitu kan? Kenapa gitu mau aja membagi waktunya buat bekerja, ibaratnya bekerja gitu. Kenapa nggak fokus ke anak aja itu kan? Kalau misalnya kamu fokus ke anak pasti kan nggak ada perasaan kayak gini. Kalau misalnya ada yang ngomong kayak gitu ke Bunda bilang apa? Enggak sih, menyasih enggak, karena semua itu buat anak juga gitu loh. Kita juga harus memberikan kehidupan yang layak buat anak-anak gitu loh. Saya berasal dari orang yang, masih orang tua saya juga bukan orang yang berada gitu kan, yang biasa aja. Suami juga seperti itu, jadi ya paling enggak dia itu nantinya jangan mengalami seperti yang kita alamin waktu dulu gitu. Setidaknya mereka ada peningkatan, mendapatkan kehidupan yang layak gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau ada yang berpendapat seperti itu, saya enggak juga sih, toh masih bisa diatur. Kita bisa memberikan porsi saat bekerja itu ketika anak-anak misalnya pas sekolah ya kita fokus di situ. Kemudian saatnya anak butuh kita ya kita mendampingin seperti itu. Jadi kalau dibilang waktunya banyak buat bekerja, enggak juga. Karena tadi ya di depan banyak belajar, jadi menyesuaikan, memanage, dan secara gak langsung yang banyak mengajari kita tuh anak-anak ya Bun ya. Anak itu sekolah terbaik kita pokoknya. Anugerah terindah ya, insya Allah ya. Bunda Esti udah berapa lama sih menikah dengan Pak suami? Menikah itu 2010, kebetulan berapa? 12 tahun ya kemarin. Iya, alhamdulillah ya. April kemarin. Oh iya. 12. April ini. Bentar lagi ya 10. Udah lewat. Udah lewat. Iya. Alhamdulillah barakallah, 12 tahun ya. 12. Ketemu di mana? Ketemu di Purworejo aja. Oh, sering Purworejo. Iya. Ada momen berkesan nggak selama 12 tahun menjalankan pernikahan? Momennya apa ya? Ya selama berumah tangga gitu ya. Ya kita tuh saling menguatkan gitu loh. Momennya yang kita rasakan, kita itu saling menguatkan ketika kita suami itu kan orang yang cukup perhatian kayak kita ya, cukup perhatian. Jadi kadang momen-momen itu ya momen-momen terkecil sih saya merasakan tuh ketika contoh simpel gitu, ketika kita pas kondisi capek gitu kan. Kadang suami itu ketika kita tidur gitu kan, kita tidur udah atau kecapean ya udah pasti mengkondisikan, artinya matiin lampu, nyalain AC tanpa kita mau kerja ini kita ya. Ngomong ya. Mau kerja itu biasanya kita pamit ya. Enggak, tahu-tahu saya ini suami udah pergi aja gitu. Tahu kita saat kita mungkin kondisi lelah, kondisi capek. Soalnya hal seperti itu sih. Enggak, belum yang momen yang yang ini bentuk-bentuk perhatian kecil seperti itu. Jadi suami tipe pengertian ya? Iya. Kalau Bunda Esti sendiri, apa yang bikin Bunda bersyukur bisa ketemu dengan Pak suami? Ya paling nggak bisa melengkapi. Karena kan kita beda karakter gitu. Oh ya, kalau Bunda Esti gimana, suami gimana nih? Oh, kalau saya itu kan orangnya ini, segala sesuatu pengennya kan terperinci, tersistem ya? Cepet loh, gitu. Terus kalau meluapkan sesuatu tuh
wah ya ekspresif saya Oh, tuh ekspresif. ekspresif. Kalau suami kan enggak, beda sekali, halus gitu kan, berbeda, bertolak belakang lah dengan saya. Dan itu saling melengkapi gitu. Kalau sama anak-anak nih yang paling lebih ini Bunda Esti ya? Yang lebih Apa ya, misalnya kayak mau apa langsung diberikan, lebih teliti, lebih telaten tuh Bunda tak ya? Bunda ya? lebih ke Disiplin kayak gitu? sama-sama sih, Sama-sama ya? sama-sama. Tapi lebih ke saya yang banyak ini apa Berperan? berperan gitu. Karena suami juga sibuk kerjaan juga kan. Seperti itu. Terus pembagian waktu antara, kan sama-sama ada kesibukan ya, antara Bunda dan suami itu pembagian waktunya untuk bersama anak-anak, kemudian waktu berdua juga suami dan istri. Mesti kan perlu waktu kayak gitu juga kan ya. Nah itu gimana kalau Bunda? Kalau kebetulan suami kan ASN ya. Jadi ketika anak-anak juga pulang jam 2 ya, jam 1 jam 2 kan udah sampai rumah ya. Momen kebersamaan kita di situ. Di jam-jam siang gitu. Jadi anak-anak istirahat untuk tidur ya, kita paling nggak kumpul ke anak-anak itu. Kita ganggu dong ini. Enggak sih, nggak apa-apa sesekali ya kan. Kalau sore gitu kan kita paling habis maghrib itu udah ke anak-anak. Sesekali ya kita anak-anak ajak ke tempat kerja gitu loh. Jadi udah biasa ya melihat kesibukan orang tuanya, apa yang dilakukan. Bagi yang anak pertama tadi ya, Sudah. udah biasa banget ya. Udah biasa. Ya ada kalanya sih sempat ya anak-anak tuh mau ikut gitu. Tapi kan ya boleh ikut, dijanji dulu. Kalau ikut tapi nggak ganggu. Bunda lah mau kerja, Bunda ada apa misalnya, pas ada kepentingan apa ya dia nurut gitu. Keren-keren sih. Alhamdulillah ya Bunda ya. Iya. Sangat bersyukur ya. Apa namanya kalau misalnya ditanya apa yang paling bikin seorang Bunda Esti itu bersyukur sampai detik ini? Saya bersyukur sampai detik ini apa ya, saya itu dikelilingi orang-orang baik gitu. Banyak orang baik yang datang di apa kehidupan saya, di keluarga saya gitu kan. Itu sih Mbak. Ya, dan kita selama kita berbuat baik gitu kan, insya Allah feedbacknya juga baik. Jadi jadi semakin saya itu kesininya semakin bersyukur kita dipertemukan dengan orang-orang baik gitu loh. Itu aja sih. Support system juga Support ya. system juga. Ketemu karyawan-karyawan baik. Karyawan-karyawan yang baik juga, tim yang baik. Gitu kan. Customer-customer yang baik. Nah, aku juga mau tanya nih, gimana sih caranya Bunda Esti untuk menjaga apa ya istilahnya kepercayaan customer nih? Untuk yang mana? Semuanya. Semuanya ya. Ya kita berusaha ya. Namanya ini kan berusaha untuk lebih baik. Setiap ada kelas ya kita tetap memberikan pelayanan yang optimal, seoptimal mungkin, sebaik mungkin gitu kan, agar customer tuh puas kan. Nah, selain itu ya berusaha terus untuk meningkatkan pelayanan gitu aja. Memberikan apa ya produk kita ya tentunya memberikan produk dengan kualitas yang terbaik. Kalau Yogi ini baru di Purworejo ya? Iya. Baru di Purworejo. Udah berapa lama nih Bunda? Kita mau jalan 3 tahun ini. Masa pandemi buka dong? Iya. Jadi kita buka, habis itu pandemi. Ya Allah, itu ujian banget dong. Itu gimana itu mengontrol apa namanya? Ya pasti emosi campur aduk lah ya. Ngurus pekerjaan, ngurusin karyawan juga ya kan, rumah juga gitu. Kondisi pandemi kan, pandemi anak-anak daring kan sekolahnya. Iya, daring. Nah itu gimana Bunda menjaga tetap waras, tetap terkontrol semuanya? Ya itu luar biasa ya pandemi itu. Waktu itu kan kita buka nih kan, terus waktu pandemi benar-benar jadi kita putar otak nih gimana caranya ya. Aduh. Kita nggak mungkin ketika kan customer tetap berkurang, tapi kalau kuliner sih masih ada yang dari aplikasi kan, masih mending, tapi kan tetap berkurang ya, nggak ada yang dine in, orang pada takut itu, terpaksa kita harus memangkas ini apa namanya pengeluaran,
ngomong pengeluaran ya kita harus ada yang karyawan kita kurangin gitu loh. Yang darinya 15 anak jadi kita kurangin sampai 5 ya. Kita bikin satu shift seperti itu. Terus waktu kan kopi belum ada nih. Oh iya. Kopi ini baru jalan berapa lama kopi? Mau 2 tahun. Oh, bulan ini. 1 tahun, mau 2 tahun ini. Januari 2 tahun. Gitu. Kita kan apalagi kan lantai 3. Aduh, ini gimana kita? Saya sama suami itu duduk di sini tuh. Ini lantai 3 ya? Ini lantai 3. Ini lantai 3 di rumah. Tadinya belum saya gini kan, sebagus ini ya, belum kemarin tuh sempat kita harus inovasi nih gitu. Jadi waktu pandemi itu malah justru kita saatnya udah kita renovasi lagi deh gitu. Tadinya belum ada ini yang apa dekorasi pinggir-pinggir itu. Nah justru kita berdua tuh mikir di sini itu kan. Ya ampun nggak ada orang yang naik ya gitu kan. Orang pasti takut kan. Gimana nih? Ya udahlah. Kita ada dana berapa, kita tempel-tempelin nih. Kita bikin, kita redesign lagi. Suami, bunda dan suami yang mengkonsepkan? Iya, kebetulan saya suka tanaman. Ini sebenarnya tanaman di rumah semua. Oh iya? Ya, dibawa ke sini? Iya, dari sedikit, banyak kan. Banyak kita tambah-tambah. Ya, terus udah kita ini lagi kesempatan mumpung orang nggak datang kita bikin tata lagi ulang. Jadi setiap pagi itu memang kebiasaan kita itu pagi suami itu pasti ngajak ke sini jam 6 ya. Kontrol ya. Bukan nyiramin. Oh, ngerawat tanaman. Ngerawat tanaman itu suami. Iya, suami. Saya masih ngajak. Saya kadang gini, duh nanti saya kan siang masih kesini lagi gitu. Jadi suami nyiramin, ngasih pupuk atau apa, saya biasanya cuma nemenin. Saya nggak ngapa-ngapain. Itu namanya hobi yang saling mendukung. Saya cuma nemenin kan, butuh temenin. Toh saya nanti masih kerja lagi kan, ngurusin maksudnya apa perlengkapan apa atau kebutuhan yang harus dilengkapi, terus pasti kesini. Jadi pagi itu kita sini saya nemenin suami siram-siram pasti, nyiramin tanaman. Karena kan ya ada tanaman yang dapat perlakuan khusus gitu kan. Jadi kita yang lebih tahu gitu. Ada aku senang banget ngobrol sama Bunda Esti. Aku kayak dapat banyak semangatnya. Kita tuh nggak boleh banyak ngeluh ya. Ya boleh ngeluh sesekali gitu. Tapi balik lagi banyak banget sih kenikmatan yang sudah diberikan gitu kan. Jadi kita malulah kalau kita sering banyak-banyak ngeluh gitu. Apalagi kita udah dianugerahi anak-anak yang apalagi kayak anak-anak yang Bunda Esti itu alhamdulillah ya pengertian gitu. Bisa memahami kondisi orang tuanya kayak gitu ya kan. Nah mungkin sebelum kita akhiri, sebenarnya masih pengen ngobrol panjang sih Bunda, tapi kita terbatas waktu ini ya. Apa ya pesan untuk para bunda-bunda di Sahabat Tutur Mama khususnya? Iya. Oke, buat bunda-bunda semuanya, jadi apa ini khususnya yang usaha atau yang baik semuanya? Baik yang soalnya kadang gini loh Bun, perempuan itu tuh selalu dibanding-bandingkan. Perempuan yang tidak bekerja dibandingkan dengan perempuan yang bekerja. Perempuan yang bekerja dibandingkan juga dengan perempuan yang bekerja, yang nggak bekerja. Dibilangnya jadi perempuan itu ya fokusnya ngasuh anak aja gitu. Kamu nanti nggak punya banyak waktu sama anak, nanti kamu tua. Ya jangan salahkan anak kalau anak nggak mau deket sama kamu. Kadang kan ada yang spekulasi seperti itu ya. Padahal kita sebagai orang tua udah punya cara dan pola asuh yang insya Allah itu memang yang terbaik untuk anak kayak gitu kan. Nah mungkin Bunda Esti di sini bisa menyampaikan sepatah dua kata ke sahabat. Ya, buat bunda-bunda semuanya atau mama semuanya ya sahabat tutur mama. Jadi buat bunda yang memang bunda, entah itu bunda yang bekerja atau tidak bekerja, bahwa kita itu masih bisa kok, maksudnya melakukan sesuatu yang positif atau kita istilahnya masih bisa bekerja ya untuk keluarga kita. Tapi di satu sisi kita juga masih bisa berperan sebagai seorang ibu gitu kan, tanpa mengesampingkan kewajiban kita sebagai seorang ibu ya. Kita harus bisa pandai-pandai mengatur waktu ya, mengatur waktu untuk pekerjaan, untuk anak. Artinya itu harus seimbang. Jadi tetap
berkarya selama kita tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai ibu gitu loh. Oke, keren sih, keren. Aku jadi ingat pesan seseorang yang bilang sebagai perempuan itu emang tidak diwajibkan untuk bekerja ya. Tetapi perempuan itu memang bukan tidak diwajibkan bekerja, tetapi apa yang dia kerjakan itu adalah bentuk penyaluran hobi, minat seperti itu. Kayak Bu Desi kan kebetulan emang suka kuliner, suka masak-masak. Ada passion lah. Passionnya ya, ada passion di situ dan ternyata bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi kayak gitu ya kan. Dan lebih manfaatnya itu bukan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, tapi ya karyawan-karyawan, orang di sekitar masyarakat kayak gitu ya Bunda. Iya. Thank you banget. Aku terharu deh dengar ceritanya Bunda Esti. Gak kapok kan ya ngobrol sama tutur mama? Enggak lah. Tapi ya mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Oke, terima kasih banyak loh. Kita udah diperbolehkan datang ke Oye. Ini kita di lantai 3 yang tadi katanya dulu belum ada apa-apa, sekarang udah bagus banget. Bunga-bunganya banyak, tanamannya banyak, kayak gitu. Semuanya juga perjuangan dari nol ya Bunda ya. Iya. Oke, terima kasih banyak dan sahabat tutur mama, saksikan nanti videonya. Semoga apa yang kita obrolkan di momen kali ini bisa memberikan inspirasi dan juga bermanfaat untuk Bunda semuanya. Dan tetap semangat ya Bunda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.